Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Astuti, NIM 2119320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan nilai entrepreneurship. Yang pertama ada nilai mandiri. Deskripsi dari nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, pengembangan dari aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA ini antara lain yaitu pada tingkat menengah, nilai mandiri dapat diaplikasikan dengan menggunakan atau melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi kewajibannya. Jadi anak melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi kewajibannya dan tidak mencontek milik namanya. Kemudian anak juga tidak bergantung pada orang lain. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Pada tingkat PAUD, misalnya anak mengambil dan menaruh benda, misalnya saja seperti peralatan sekolah pada tempatnya. Kemudian kalau SD misalnya itu mampu melakukan tugas tanpa bantuan orang lain. Jadi anak melakukan tugasnya sendiri, kemudian bisa juga menyiapkan sendiri buku pelajaran yang akan dipelajarinya di sekolah nanti. Selanjutnya yaitu pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non-formal. Misalnya pada kegiatan pondok pesantren, yaitu santri mencuci pakaiannya sendiri dan mengelola keuangannya secara pribadi. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai kreatif. Deskripsi dari nilai kreatif yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Jadi, pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA itu antara lain mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Kemudian yang kedua, mengemukakan gagasan baru. Yang ketiga dapat mendeskripsikan konsep dengan kata-katanya sendiri. Yang keempat ada membuat catatan dengan rapi dan menarik. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD. Antara lain yaitu mengajukan pertanyaan setiap melihat sesuatu yang aneh, kemudian membuat suatu karya tulis atau seni dari bahan yang tersedia di sekitar lingkungan. Kemudian membuat berbagai kalimat baru dengan kata-katanya sendiri. Jadi anak mencoba membuat kalimat baru dengan kata-katanya sendiri. Selanjutnya itu pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non-formal. Misalnya pada kegiatan pondok pesantren di mana para santri itu menunjukkan kreativitasnya pada saat kegiatan hitobah dan kegiatan prahaflah, yang mana terdapat lomba seperti membuat miniatur dengan tema pondok pesantrennya. Nilai yang ketiga yaitu nilai berani menanggung resiko. Deskripsi dari nilai berani menanggung resiko ini yaitu kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menantang, berani dan mampu untuk menanggung resiko kerjanya. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA antara lain yaitu anak belajar setiap hari dengan sungguh-sungguh, yang beresiko dapat menyita waktu bermain bersama teman-temannya. Kemudian anak juga senang melakukan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Nah, pada tingkat PAUD ini, misalnya anak memberikan makanan kepada teman yang berisiko positif, mempunyai teman yang banyak dan disukai oleh teman-temannya. Nah, yang SD, misalnya itu anak berani menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Misalnya berani menerima nilai yang sedikit apabila dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non-formal. Misalnya saja anak itu berani mengikuti latihan pencaksilat dengan resiko yang akan dihadapi yaitu badannya akan menjadi sakit-sakit, kena tendangan atau pukulan dan lain sebagainya
tapi anak itu berani melakukan itu. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah nilai jujur. Deskripsi dari nilai jujur atau jujur itu sendiri yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya atau perbuatannya. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat SMP dan SMA ini antara lain yaitu ketika anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, anak ini memberikan alasan dan menjelaskan dengan jujur kenapa dia itu tidak mengerjakan. Kemudian yang lain misalnya yaitu anak itu tidak mencontek pada saat ujian. Selanjutnya pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD. Misalnya anak itu tidak mengambil barang orang lain dan mengembalikan barang yang dipinjam dari temannya itu. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Misalnya di pondok pesantren, santri meminjam sandal temannya dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jadi anak itu tidak gosip dan ini termasuk perilaku jujur. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu nomor 5, nilai kepemimpinan. Deskripsi dari nilai kepemimpinan yaitu sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran, kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Nah, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA itu seperti apa? Contohnya itu seperti peserta didik bersikap sebagai pemimpin dalam kelompok seperti tugasnya membagi tugas kelompok kepada anggota kelompoknya. Kemudian kepemimpinan ini anak bersifat terbuka terhadap saran dan kritik. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Misalnya saja ketika olahraga, anak disuruh untuk menjadi pemimpin pemanasan dan anak itu mau. Jadi terdapat jiwa kepemimpinannya. Kemudian pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non formal. Nah, pada non formal ini misalnya pada taman pendidikan Al-Qur'an, anak itu memimpin doa sebelum memulai mengaji. Nilai yang keenam yaitu berorientasi pada tindakan. Nah, deskripsi dari nilai berorientasi pada tindakan yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. Nah, pengembangan dari aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA yaitu antara lain ikut membersihkan kelas dalam rangka lomba kebersihan kelas dan melakukan piket harian kelas. Jadi anak setiap piket harian itu dapat menunjukkan nilai berorientasi pada tindakan. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Pada tingkat PAUD mengambil inisiatif maju ke depan untuk menyanyi tanpa ditunjuk oleh guru. Itu dapat menunjukkan bahwa anak itu berorientasi pada tindakan, berinisiatif langsung untuk maju ke depan, tidak harus disuruh maju oleh gurunya. Kemudian pengembangan entrepreneurship pendidikan itu pada tingkat SD. Misalnya anak melerai temannya yang sedang berkelahi. Jadi anak itu mempunyai inisiatif langsung untuk melerai temannya yang sedang berkelahi dan dapat juga anak berinisiatif membantu atau membawakan buku milik gurunya. Kemudian pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non formal. Misalnya pada pondok pesantren, santri itu berinisiatif membalik sandal gurunya sebagai bentuk rasa khidmat kepada gurunya. Kemudian nilai yang ketujuh yaitu nilai kerja keras. Nah, deskripsi dari nilai kerja keras itu apa sih?
Deskripsi dari nilai kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan. Kemudian apa sih pengembangan perilaku aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA? Antara lain yaitu belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian tidak berputus asa dalam menghadapi kesulitan belajar. Kemudian selalu fokus pada pelajaran. Nah, fokus pada pelajaran ini menunjukkan anak itu bekerja keras untuk memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD. Nah, misalnya anak itu menanyakan kepada teman atau guru jika melihat sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya anak PAUD menanyakan, itu gambar apa sih Bu? Gitu. Kemudian dapat menggunakan sebagian besar waktu di kelas maupun di luar kelas untuk belajar. Nah, pada tingkat SD ini misalnya anak pergi ke perpus untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian pengembangan entrepreneurship pada pendidikan non formal. Misalnya itu anak mengikuti pelatihan atlet pencaksilat, melakukan latihan setiap minggu untuk menjadi atlet nasional, bekerja keras sehingga dia dapat menjadi atlet nasional. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.